Oke, selamat datang di Taman Cikalabadi Channel. Kali ini saya akan membahas yaitu cara meremajakan sirih gading virigata ataupun sirih gading putih. Sirih gading ini yang putih ini asalnya dari hijau berubah dari warna virigata putih, ataupun dari hijau dalam waktu tanam lama atau beda iklim itu bisa menjadi putih seperti ini. Jadi ada asalnya ya. Dan ini adalah sirih gading. Jadi ada yang bikin nama lain itu sepengetahuan masing-masing, karena ini juga sebagian ini hijau, yang di bawah ini putih ya. Jadi asalnya itu kalau di tempat teduh sirih gading ini cenderung berwarna hijau. Ini warnanya agak putih karena terdapat sinar matahari. Di sini akan saya meremajakan ya, tip meremajakan, karena ini banyak hal ya. Yang kecil ini karena potnya kecil, nanti saya pindahkan ke pot yang lebih besar. Ini sudah saya siapkan potnya seperti ini, dan pot harus berlubang bawahnya. Media tanamnya yang gembur saja ya, jadi ditonton video sampai selesai agar paham. Lalu karena ini media tanam ini sudah ditanam sudah lama, artinya itu perlu peremajaan ya. Ini akar sudah pada tembus sampai bawah, maka kita remajakan lagi. Ini akar-akar sudah tembus seperti ini akar sudah pada di bawah. Nanti kita remajakan, tonton video sampai selesai agar bisa memahami. Jadi untuk sirih gading ini asalnya itu sirih gading yang hijau ya, yang hijau bisa ini sebagian putih, separuh hijau. Kalau yang hijau ini nanti dipotong ya, ini dipotong hijaunya, itu bisa terjadi tumbuh atasnya hijau, tetapi dalam beberapa tahun kemudian itu juga bisa menjadi putih lagi kalau di tempat panas matahari. Jadi agar nanti warnanya putih semua, yang keluar hijau ini harus dipotong saja ya. Oke, di sini sebelum kita perbaiki itu kita dibersihkan dulu daun-daun yang sudah kering seperti ini, dibersihkan. Di sini saya menjelaskan sambil bekerja, nanti yang kurang jelas silahkan diisi di kolom komentar saja. Dan juga video sebelumnya termasuk sirih gading jumbo, sirih gading hijau itu sudah ada videonya, nanti bisa ditonton. Yaitu subscribe di channel ini agar bisa mengikuti video-video saya berikutnya, termasuk video yang sudah lama sekitar 2700 video lainnya. Di sini sebagian sudah rusak-rusak seperti ini. Ini kita pindah dulu ya, yang kecil ini karena potnya terlalu kecil, itu kita pindahkan ke pot yang lebih besar. Jadi kita pindahkan ke pot yang lebih besar seperti ini. Media tanamnya itu yang gembur saja, dan juga ini ada teknik membukanya, itu diketuk saja seperti ini. Lalu ini seperti ini ya. Jadi ini memindahkan karena ke pot yang besar, lalu ditanam saja seperti ini. Tanamnya agak tinggi karena nanti akar itu akan bergerak ke bawah. Jadi seperti ini. Tonton sampai selesai agar bisa paham. Ini juga kita masukkan dulu media tanamnya. Ini sampai di sini, ini ukurannya seperti ini, jadi agak naik daripada pot yang kecil. Ya, ini dibalik seperti ini, diketuk. Nah, ini nyoplok seperti ini. Jadi mudah. Kita pindahkan ke pot yang lebih besar, nanti akan lebih rimbun. Dan ini warnanya yang ini agak kehijauan karena kurang sinar matahari. Lalu cara perbanyaknya itu dengan stek saja, dan ini juga di waktu kita perbaikan itu bisa kita potong ya, bisa kita tanam ujungnya seperti ini, ditancapkan saja nanti agar rimbun. Ini yang panjang seperti ini. Tanaman ini kalau buat tanaman gantung juga bisa, jadi nanti setelah semi itu akan menjuntai ke bawah. Untuk taman juga bisa, yang panjang-panjang tinggal dipotong saja, nanti akan tumbuhnya itu anakan tunas yang rimbun pendek ya, jadi tinggal dipangkas ujung-ujungnya saja. Lalu yang seperti ini juga kita remajakan lagi, karena ini sebagian sudah busuk, ada akar yang sudah rusak di dalam ya. Ini yang sudah busuk seperti ini, akar sudah rusak di dalam. Ini kita remajakan lagi seperti ini.
seperti ini. Akar ini sudah tembus di bawah, sudah banyak sekali ya. Ini kita remajakan juga. Untuk media lama itu bisa dipakai, tetapi harus dicampur lagi dengan media yang baru. Kita potong akarnya yang atas. Jadi akar yang atas itu dipotong, kita ambil di bagian bonggolnya ya, dimasukkan lagi seperti ini. Nanti akan remaja lagi dan usianya itu akan lebih lama lagi, tanamannya itu juga akan lebih subur. Jadi untuk sirih gading variegata itu asalnya dari sirih gading hijau, dan ini pun dalam waktu lama itu bisa berubah menjadi hijau ya. Jadi itu sudah biasa terjadi pada tanaman. Jadi yang sudah seperti ini itu agak rimbun, tinggal ditancapkan saja di sebelahnya, tancapkan seperti ini. Kalau keluar hijau, itu hijaunya itu bisa dipotong ya, dipotong, dibuang agar nanti warnanya putih. Jadi ini di atas ini keluar, di sini hijau, di sini putih. Jadi ada asal usulnya. Jadi ini kita ambil saja yang putih agar nanti warnanya itu putih semua. Dan harus dapat sinar matahari. Tetapi perubahan warna daun ini juga tidak bisa dipastikan ya, karena bisa karena usia tanam, bisa karena pengaruh dari iklim. Jadi variegata terjadi karena perubahan warna daun, karena iklim, karena usia tanam, itu bisa mempengaruhi untuk tanaman itu bisa berbeda warna daun. Jadi ada perbedaan sedikit warna daun itu biasa ya. Kadang yang belum pernah itu menyalahkan dan mengatakan bukan. Nah di sini, jadi untuk tahu itu kita harus berpengalaman tuh puluhan tahun dan banyak praktek ya, banyak menemukan suatu masalah. Dan yang saya sampaikan ini adalah semua itu sudah kita lakukan. Jadi di sini dipotong lagi. Akar yang tua itu dipotong karena apa? Akar yang tua itu sudah rusak. Nanti tidak, penyerapan nutrisinya itu sudah tidak sempurna. Jadi untuk media tanam yang lama itu bisa dipakai lagi, tetapi harus digemburkan dulu. Karena biasanya itu sudah padat. Ya, ditambahin media baru seperti ini. Ini agak di atas seperti ini, karena kalau terlalu bawah nanti usia tanamnya tidak lama. Akar ini akan langsung mepet ke bawah, dan di bawah itu daya lembabnya itu lebih tinggi, maka ada alasan. Jadi yang membuktikan adalah hasilnya ya, bukan teorinya, karena kita sering praktek. Jadi perbedaan itu kita dipakai, yaitu diinformasikan yang hasilnya baik. Nah seperti ini. Jadi nanti ini masih bisa buat tanaman gantung, bisa untuk di taman ya. Jadi di taman bisa rimbun, untuk tata taman nanti disesuaikan saja. Ini akar juga sudah turun sampai bawah seperti ini. Ini kalau kita dipotong dengan kalter seperti ini juga bisa ya. Ini kalter ini harus baru. Pisau itu artinya bisa kalter, bisa arit, bisa pisau beneran. Jadi intinya alat untuk potong saja itu kita siapkan, disesuaikan saja. Karena ini untuk akar ini akar lunak, akar kecil, itu bisa dengan kalter seperti ini saja sudah putus. Namun semua pisau yang kita pakai itu harus tajam, karena ini akan berpengaruh. Kalau ini putusnya luka itu bisa menjadi suatu pembusukan. Tetapi kalau mutusnya itu pisaunya tajam, itu akan langsung hidup dan hidupnya itu sempurna. Akar yang muda itu akan cepat tumbuh dan kembali subur lagi. Tanaman tidak melalui layu. Di sini kita remajakan seperti ini. Nanti seandainya itu untuk tanaman gantung, tinggal ini pot ini di lubang 3 saja ya, di lubang 3 dikasih kawat ke atas, itu sudah menjadi tanaman gantung. Untuk video teknik cara membuat tanaman gantung juga sudah ada. Jadi untuk video edukasi itu proses ya. Jadi kalau saya tanam hari ini itu tidak bagus hari ini, jadi kita menunggu pertumbuhan dulu. Kadang orang yang pengetahuannya itu kurang itu harus sampai jadi ya. Jadi kita mau bikin informasi tidak menunggu 1 tahun cuma 1 video, itu hanya menunjukkan hasil, karena di sini adalah video edukasi.
Nah seperti ini juga sama kondisinya, ini dipotong saja, potong seperti ini. Dan tanaman ini mudah hidup ya. Ini masukkan dulu media tanam ke pot. Sirih gading ini ada yang hijau, ada yang kuning, ada yang putih, dan itu perubahan itu karena iklim, karena usia tanam. Nah seperti ini. Jadi nanti ini akan kembali lagi subur dan lebih banyak keluar anakan tunas, jadi akan lebih rimbun lagi. Karena tanaman ini kalau tidak dirawat itu lama-lama mati, disebabkan oleh akar itu di bawah membusuk, jadi cara menyerap nutrisinya itu sudah tidak sempurna. Lalu yang sudah panjang seperti ini bisa kita dipotong saja ya, di setek langsung. Ini kita potong seperti ini. Bisa pendek 5 cm itu juga hidup, bahkan langsung di media tanah itu juga bisa. Jadi ditancapkan saja sebelahnya seperti ini, nanti akan rimbun lagi ya. Kita tambahkan seperti ini nih. Jadi sirih gading ini adalah perubahan, asalnya dari yang hijau itu bisa menjadi warna putih, sirih gading putih. Karena ada yang bilang ini manjula ya, jadi kalau disebut manjula asalnya dari apa juga tahu. Yang bisa menyalahkan harusnya bisa klarifikasi, membenarkan ya, karena di sini adalah kita juga satu pedagang, kedua tukang taman, jadi kita sering interaksi dalam jumlah banyak, dan interaksi juga bukan gratis ya, jadi melalui uang. Jadi kita itu pakai uang transaksinya. Jadi bukan kita jual teori. Maka yang beli tentunya itu melihat fisiknya dulu ya. Untuk teknik nanti disesuaikan saja, dilihat fisiknya. Kalau untuk nama mungkin sepengetahuan masing-masing. Di sini nih kita tambah lagi, yang di sini ini kurang banyak ini. Nanti ini akan tumbuh lagi anakannya, masih rimbun. Bisa untuk tanaman gantung, bisa ditempel di tembok ya, tempel di tembok, tinggal di lubang saja di sini, kasih paku ditempelkan, nanti bisa di tembok. Ataupun beli pot sendiri yang khusus untuk di dinding, itu ada pot yang segitiga, jadi ditempel langsung bisa lebih bagus. Oke, sampai di sini informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih dan sampai ketemu lagi.